Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali pada kajian rutin kita mengkaji kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah setiap 2 pekan sekali pada hari Ahad pagi bersama dengan Dr. Zainul Zuhdi LCMHI. Alhamdulillah kita sudah pada penghujung pada kitab ini. Alhamdulillah insya Allah kita akan mengkhatamkan pada pagi hari ini. Insya Allah pada pagi hari ini kajian ini juga yang diselenggarakan oleh beberapa departemen dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu Departemen Mikrobiologi Klinik, Departemen Patologi Klinik, Departemen Radiologi, dan Departemen Patologi Anatomi. Dan alhamdulillah pada setiap bulannya 4 departemen ini bergiliran dalam kajian-kajian yang dilakukan rutin. Alhamdulillah pada bulan ini dilaksanakan oleh Departemen Mikrobiologi Klinik, yaitu Departemen. Kemudian pada pagi hari ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah demi keberkahan acara pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya izinkan sebelum kepada Ustadz kami akan membacakan satu surah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin. Alhamdulillah kita telah mendengarkan satu surah Ad-Duha yang semoga dalam pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat merasuk ke dalam hati kita dan dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita kalam-kalam Allah tersebut, sehingga kita dapat menjadi insan yang lebih baik, insan yang selalu mengutamakan Allah dan Rasul-Nya dalam setiap detik dan hela nafas kita, insya Allah.
Selanjutnya, acara utama kita adalah kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zainul Zuhdi, LCMHI. Waktu dan Zoom kami persilakan. Ustadz. Yang saya Mas Agung apa? Itunya saya apa? Itunya apa? Share screen-nya dibuka ya. Oh, iya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf Mas Agung, saya nggak pakai background karena tadi apa itu gambarnya kabur tadi. Iya, betul Ustadz. Monggo sareng-sareng kita semuanya awali ngaji kita pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan, keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita khataman ya ngaji kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita ngajikan pada masa-masa kemarin, minggu-minggu kemarin mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat, kemudian kita belajar berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Otomatis kita amalkan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan hadis yang ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi'u watsalasun. Hadis yang ke-39. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah tajawaza memberi maaf, tidak akan menuntut li karenaku, karena Rasulullah, an ummati dari umatku al khotoa, yaitu salah, wan nisyana dan lupa. Jadi Allah itu memberi maaf kepada umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak menuntut jika terjadi salah, ya karena salah ataupun karena lupa. Itu semata-mata karena cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu akan memberi ampun, akan memaafkan kesalahan-kesalahan atau kealpaan-kealpaan yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diberikan Allah karena memang spesialnya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, spesialnya Rasulullah. Karena itulah maka segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya, ataupun juga mungkin karena kita lupa, maka itu tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajawaza itu artinya itu tidak dituntut nanti di akhiratnya. Kalau kita misalnya melakukan suatu kesalahan ya, jadi niatnya begini ternyata salah misalnya, maka kita tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan lupa, ya misalnya dengan lupa juga ini juga tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma ustukrihu alaihi, dan juga sesuatu yang dipaksa, ya yang orang-orang yang terpaksa itu tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu yang yang dipaksa. Jadi misalnya kalau ada orang misalnya ya dipaksa untuk melakukan sesuatu perbuatan padahal dia sebenarnya tidak mau, tapi karena dipaksa, ya maka Allah tidak akan menuntut kepadanya. Jadi orang yang dipaksa, orang yang lupa, orang yang salah itu tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam kajian fikih disebutkan orang yang lupa itu rufi'al qalam, jadi diangkat pena. Maksudnya tidak akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang yang lupa, orang yang salah, kemudian orang yang dipaksa.
Ya, orang yang dipaksa itu tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya niatnya bukan untuk maksiat kepada Allah ya tidak maksiat ya, orang lupa bagaimana lagi. Makanya tidak akan dituntut orang lupa itu. Makanya orang kalau misalnya tidur malam kemudian kok nisyan lupa ya, atau misalnya orang saking kerja saking seriusnya kemudian kok lupa sholat zuhur ya. Ternyata sudah waktunya sholat asar. Kemudian dia sholat asar, dia masih lupa. Ternyata setelah sholat isya dia baru ingat, oh iya ya, saya tadi kan belum sholat zuhur. Maka itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja diqodoi. Ya, langsung saja diqodoi. Karena apa? Karena dia itu lupa. Atau misalnya saja dia salah, misalnya ya salah, pengennya itu mengambil barangnya, ternyata yang terambil barang milik orang lain misalnya. Ini kan salah ya. Pengennya menggunakan sandalnya misalnya keluar dari masjid. Ternyata yang terpakai itu sandalnya orang lain. Ya, oh ini bukan jadwal saya, ternyata sampai rumah. Maka ini juga tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kesalahan, salah prosedur misalnya ya. Pengennya dokter itu mengobati pasien ya, pengennya. Ternyata salah obat misalnya ya. Sudah berusaha ternyata salah mengambil, salah obat, salah suntik misalnya. Maka ini juga tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni oleh Allah ya, tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya segala perbuatan kok didasarkan pada kesalahan ya, pada kesalahan, tapi sebenarnya tujuannya bukan salah Mas Agung ya. Tujuannya bukan salah, tujuannya bukan berdosa, tujuannya bukan untuk mencuri. Pokoknya itu ya. Tujuannya bukan untuk itu, tujuannya bukan untuk membunuh, tapi mengobati. Ternyata setelah diobati ternyata dia mati ya, misalnya saja seperti itu. Karena salah mengambil resep, salah mengambil obat dan sebagainya. Maka tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa ini juga tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua diberikan oleh Allah kepada kepada umatnya Rasulullah itu karena sayangnya Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur jadi umatnya Rasulullah. Kita itu banyak dikasih sesuatu yang tidak dikasihkan Allah kepada umat-umat dahulu. Itu banyak sekali. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah hadis yang ke-39. Hadis hasan, hadis ini adalah hasan. Hasan itu di bawahnya hadis sahih dan di atasnya hadis dhaif. Tapi hadis hasan ini bisa diamalkan ya, bisa diamalkan. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal Baihaqi dan Baihaqi wa ghairuhuma dan selain Ibnu Majah dan Al Baihaqi. Sekarang hadis yang ke-40. Al-Hadisul Arbaun, al-hadis yang ke-40 an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari riwayat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala berkata, akhoda nyekel, mengambil, memegang, akhoda memegang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bimangkibi, memegang pundakku. Jadi suatu ketika itu Ibnu Umar dipegang pundaknya oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka kemudian Rasulullah itu bersabda kepada Ibnu Umar, kun fid dunya, kun jadilah engkau Ibnu Umar fid dunya, di dunia ini, ka'annaka, seakan-akan engkau itu gharibun, seakan-akan engkau itu orang asing. Orang yang melancong ke mancanegara itu namanya gharibun Mas Agung. Misalnya orang Indonesia berada di Mesir, maka posisinya dia sebagai gharib, orang asing. Atau misalnya Mas Agung nanti ada tugas di Inggris misalnya ya, maka posisinya ketika Mas Agung di Inggris itu namanya gharibun, orang asing ya. Kayak sama dengan orang Amerika lah, yang kesini namanya orang asing ya, warga negara asing ya, itu namanya orang asing. Jadi jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing. Jadi tempat tinggal kita bukan di sini, maksudnya itu. Tempat tinggal kita itu di mana? Di akhirat, bukan di sini. Di sini hanya lewat saja. Makanya di sini disebutkan fid dunya ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau itu orang asing yang pasti akan kembali kepada pribumimu. Au abiru sabilin, atau orang yang melewati jalan. Ya, kita hanya lewat saja di dunia itu. Karena apa? Karena hidup kita bukan di sini. Ya, hidup kita bukan di dunia ini. Hidup kita sesungguhnya. Hidup kita sesungguhnya nanti adalah di akhirat. Makanya di sini disebutkan Rasulullah Muhammad SAW, kun jadilah engkau Ibnu Umar fit dunya, di dunia ini, hidup di dunia ini loh, ka'annaka, seakan-akan engkau itu orang asing yang pasti akan kembali lagi ya. Pasti akan kembali lagi kepada tanah airnya. Au abiru sabilin, atau seakan-akan engkau itu orang yang melewati jalan saja. Kemudian Ibnu Umar meneruskan, wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
yaqulu berkata, kemudian dawuh Ibnu Umar, idza amsaita. Maksudnya apa sih? Idza amsaita, jika kamu itu telah melewati sore hari, ya, jika engkau itu melewati masa-masa di sore hari, falatang tadir asobah, maka jangan kamu itu menunggu di pagi hari. Jadi kalau kita berada di sore hari, jangan sampai menunggu di pagi hari, ya. Jangan sampai menunggu di pagi hari. Wa idza asbahta, jika kamu itu berada di pagi hari, falatang tadir, maka jangan kamu itu menunggu al-masa pada sore hari. Jadi kita maksudnya apa? Ketika kita berada di pagi hari, ya kita amalkan amal apa yang bisa dilakukan di pagi hari ini. Jangan kita memikirkan nanti bagaimana sore harinya. Sudah nanti ya nanti, jatahnya nanti ya nanti. Amal itu ya sekarang, amal besok bagaimana? Ya pokoknya besok bagaimana? Dijalankan saja. Ini intinya seperti itu. Jadi jika kita berada di pagi hari, jangan sampai kita melihat nanti sore. Kalau kita berada di sore hari, jangan kita itu gusar besok pagi bagaimana. Ini jadi kita tidak memikirkan besoknya yang kita nanti bagaimana, tidak, tapi sekarang apa yang bisa kita lakukan, ya sebenarnya seperti itu. Jadi ini sebab apa? Sebab ya itulah, waktu terus berjalan, umur tidak ada yang mengetahui. Kita sekarang berada di pagi hari, nanti sore hari kita masih hidup apa tidak, kita nggak ada yang tahu. Besok pagi masih hidup kita nggak tahu. 1 bulan lagi kita masih hidup, kita juga nggak tahu. Makanya manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jika kita berada di pagi hari, ya sekarang ini waktu untuk memanfaatkan waktunya, memanfaatkan waktu sekarang yang baik bagaimana. Jangan kita sekarang lihat-lihat, nanti sore aja lah, menunggu nanti sore. Ketika datang sore, besok pagi aja lah, jangan. Tetapi apa yang bisa dilakukan yang terbaik pada saat ini kita jalankan. Jangan menunggu besok, jangan menunggu besok. Jadi kalau untuk kebaikan itu jangan menunggu. Jika bisa dilakukan sekarang, sekarang. Jangan menunggu besok. Jika bisa dilakukan besok, besok. Jangan menunggu lusa. Ibaratnya seperti itu. Jadi jalankan, laksanakan secepatnya. Beratnya seperti itu ya, secepatnya. Ya kalau waktu sekarang, waktu besok. Sebab apa? Sebab waktu tidak akan bisa diundur lagi. Ya, tidak bisa. Waktu itu diputar lagi nggak bisa. Dan ini sering ya kalau kita mau merenungkan ya, hidup kita kan seperti itu ya. Kita nggak bisa kembali ke masa lampau, nggak bisa. Masa lampau hanya jadi sejarah. Jangan hanya beberapa tahun yang lalu masa lampau itu. 1 jam yang lalu sudah masa lampau. 1 detik yang lalu sudah masa lampau. Maka saat sekarang inilah kita melakukan apa yang terbaik, apa yang bisa dilakukan ya saat ini. Ya, masa lampau sudah terlewati menjadi sejarah. Masa yang akan datang kita belum tentu melewatinya. Maka jalankan pada masa saat ini. Makanya falatang tadir asobah. Jangan kamu menunggu waktu pagi jika kamu berada di waktu sore. Dan jika kamu berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Khud wa khud min sihatika. Maka gunakanlah waktumu. Min sihatika, dari sihatmu. Gunakanlah waktu sihatmu. 5 rodika. Ya untuk menghadapi waktu sakitmu. Mumpung sehat, berjuanglah. Mumpung sehat, beramallah. Mumpung sehat, sholatlah. Mumpung sehat, membantulah orang sebanyak-banyaknya. Mumpung sehat, tolonglah agama Allah sebanyak-banyaknya. Sebab kalau kita sudah sakit nanti, kita tidak akan bisa menjalankan. Ya, mumpung sekarang masih muda ya. Mumpung sekarang masih punya waktu. Kalau kita menunggu besok, ya kalau masih ada waktu. Kalau tidak ada bagaimana? Makanya rata-rata orang itu menyesal kalau sudah tua. Itu rata-rata baru menyesal. Kenapa waktu mudaku dulu kok aku gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat? Kenapa? Ya karena ini. Ya, jangan sampai menunggu waktu tua ya. Jadi waktu muda kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, kita gunakan sebaik-baiknya. Sebab semua yang kita lakukan itu nanti akan jadi sejarah. Ya, syukur-syukur sudah kita ketika menjalani masa-masa muda kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesannya Rasulullah seperti itu ya. Pesannya Rasulullah, wahud min sihatika. Gunakan masa sihatmu. 5 rodika untuk menghadapi masa sakitmu. Ketika kita sakit, kita nggak bisa Mas Agung sholat jamaah di masjid, nggak bisa kita. Mumpung sehat, sekarang ini saatnya kita sholat jamaah di masjid misalnya ya. Ada masjid terdekat misalnya, kita gunakan ya saat ini juga. Ya saat ini juga. Ketika kita mampu. Kalau sudah nggak mampu, kita hanya melamun saja. Oleh karena itu, wahud min sihatika, gunakan waktu sehatmu, 5 rodika untuk menghadapi waktu sakitmu. Wa min hayatika, dan gunakan waktu hidupmu di dunia ini 5 utika untuk menghadapi kematianmu. Ya, untuk menghadapi kematianmu.
Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi seakan-akan hidup kita di dunia ini dipesani oleh Rasulullah, ya ka'annaka gharibun. Seakan-akan engkau itu orang asing, pelancong, ya, pelancong yang pasti akan kembali ke tanah airnya. Tanah air kita mana Ustaz? Ya akhirat itu surga atau neraka. Akhirat itu tanah air kita. Tempat kita ke sana, bukan di dunia ini. Dunia ini hanya lewat saja, melewati fase-fase yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidupnya manusia itu ada fase-fase, ya, ada fase-fase. Ada fase hidup di alam kandungan, kemudian hidup di alam dunia, hidup di alam kubur, hidup di alam barzah, hidup di alam hisab, sampai nanti hidup yang selama-lamanya di akhirat, yang kekal selama-lamanya nanti, surga atau neraka. Di sanalah kita hidup yang sebenar-benarnya. Khalidina fiha. Ya, khalidina, kekal abadi selama-lamanya. Betapa enaknya ya kalau seperti itulah dulu Nabi Adam diciptakan Allah pertama kali, yaitu di surga tempatnya, ya di sana terus selama-lamanya nanti kita akan bertempat di sana, yaitu di akhirat nanti. Makanya alam yang kita lalui ini masih sangat panjang Mas Agung. Makanya di sini disebutkan Rasulullah ya, au abiri sabilin, atau orang yang melewati jalan. Jadi hidup di dunia ini hanya melewati saja kita. Sebab nanti masih ada hidup di akhirat, hidup di alam kubur ada, dan lebih panjang daripada hidup di dunia. Kalau kita mau merenungkan ya, di kandungan itu cuma berapa bulan? 9 bulan paling tidak. Itu di alam kandungan. Kita hidup di alam kandungan. Kemudian kita lahir di dunia. Hidup di dunia berapa tahun kira-kira? Ya sekitar 60 tahun. 60-70 tahun. Itu sekitar itu hidup kita di dunia ini. Gak lama. Setelah itu kita hidup di alam kubur, di alam barzah. Berapa tahun Ustaz? Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Nabi Adam sampai sekarang masih di alam kubur. Rasulullah Muhammad SAW dan para ulama-ulama, termasuk nenek-nenek moyang kita semuanya, sekarang sudah hidup di alam kubur, sudah hidup di alam barzah, dan nunggu nanti hari kiamat. Ketika hari kiamat datang, manusia semuanya mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah. Namanya Yaumul Hisab. Kita hidup di Yaumul Hisab, hari kiamat nanti, hari untuk pembalasan, hari untuk perhitungan. Ini lama juga waktunya. Ada yang menunggu dihisab oleh Allah itu ribuan tahun, ada yang ratusan ribu tahun. Lama sekali. Makanya kalau kita bandingkan dengan, nggak usah jauh-jauh lah di padang mahsyar nanti, nggak usah jauh-jauh lah dengan di surga nanti. Di alam kubur saja hidup kita di dunia ini sangat sebentar sekali. Ya, sangat sebentar sekali. Bayangkan ya, kita bayangkan saja di dunianya 60-70 tahun saja. Setelah itu kita hidup di alam kubur. Lama sekali dalam kubur itu, menunggu sampai kiamat nanti. Kapan datangnya hanya Allah yang tahu. Makanya di sini Rasulullah pesannya, kun fid dunya, hiduplah kamu, jadilah kamu fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan kau itu orang asing. Ya, orang yang sedang melancong. Orang yang melancong pasti akan pulang kembali, ya, akan pulang. Kita pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nafas sudah berhenti, ketika mata sudah tidak bisa melihat lagi matahari, ketika mulut sudah tidak bisa merasakan makanan lagi, sudah tutup usia kita di dunia ini. Berarti masuk di alam baru, yaitu alam kubur. Kemudian menunggu kita di alam kubur, di alam barzah, menunggu itu sampai kiamat datang, kiamat kubro datang. Ketika kiamat kubro datang, maka kita kemudian akan dibangkitkan oleh Allah. Dan itu sangat dahsyat sekali. Di hadis-hadis yang lain diceritakan bagaimana kondisinya orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari ketika dipendekkan, semua manusia merasa lapar, haus dan lain sebagainya untuk dihisab Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam yang lain nanti bisa dibaca ya. Jadi kita di dunia ini, pesannya Rasulullah betul sekali ini. Jadi kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dunia ini seakan-akan orang asing, orang pelancong, ya, yang sedang melancong ke dunia. Tempat kita bukan di sini. Asalnya kita tidak ada, asalnya kita di alam ruh, asalnya kita. Kemudian nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini milik Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah lagi. Pasti itu. Enggak mungkin tidak. Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan mumpung masih di dunia ini, tempat menanam, tempat ujian, kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, karena dunia itu tempat menanam, Mas Agung. Di dunia itu tempat untuk beramal, ya, tempat untuk mencari bekal.
Kalau di akhirat sudah nggak bisa kita mencari bekal, di alam kubur sudah nggak bisa kita mencari bekal, ya di dunia sekarang ini mencari bekal kita untuk perjalanan yang sangat panjang sekali. Makanya Rasulullah pesannya seperti itu. Ini hadis ini sangat membekas pada saya, Mas Agung. Saya sejak kemarin itu merenungkan hadis ini ya. Kalau diam tuh merenungkan, iya ya, saya itu orang asing. Ya, saya itu melancong dan nanti akan kembali kepada tanah luhur kita, atau kita tuh sedang melewati jalan ya, melewati jalan untuk melewati alam-alam berikutnya yang masih sangat panjang sekali yang ada di hadapan kita. Ini hadis yang ke-40. Sekarang hadis yang ke-41. Al-hadis al-hadi wal arbaun, dan hadis yang ke-41 an Abi Muhammad, dari Abu Muhammad Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala, berkata, qala bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, tidak beriman ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta sehingga yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya itu tabaan, mengikuti lima pada apa yang jitubi, aku itu membawanya, yang aku bawa. Jadi kita tidak bisa dikatakan seorang yang beriman kepada Allah sebelum hawa nafsu kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Berarti bagaimana pemahamannya? Berarti jangan ikuti hawa nafsu kita. Wala tattabil hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Ya. Wala tattabil hawa karena hawa nafsu nanti itu yang akan apa? Hawa nafsu nanti itu yang akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayudilluka an sabilillah. Ya, wala tadabila fayudilluka an sabilillah. Jangan kamu itu mengikuti hawa nafsu. Fayudilluka, maka hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk mengekang hawa nafsu kita. Jangan mengikuti hawa nafsu, tapi ikutilah Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya ini ya inginnya tuh punya harta yang banyak, jangan diikuti hawa nafsunya. Sebab apa? Kalau pengen jadi kaya, nanti tidak mau zakat. Kalau pengen kaya nanti kadang-kadang merasa iman. Kalau ada orang lain butuh, kita memberi kadang-kadang iman. Kalau mengikuti hawa nafsu, sebab apa? Sebab keinginan hawa nafsu kita itu luar biasa. Kita kadang-kadang lebih enak tidur daripada bangun malam. Padahal bangun malam itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Qumil laila, bangunlah pada waktu malam hari. Ya. Bangunlah, sholatlah pada malam hari. Ojo turu tok, ya, ojo turu tok. Bangun, zikir, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kabbirhu takbira. Agungkan Allah seagung-agungnya. Wasabbihu bukrata wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di siang hari, di pagi hari, di sore hari, dan sebagainya. Tapi hawa nafsu ini kadang-kadang itu mengajak untuk leha-leha, mengajak untuk enak-enak, foya-foya, hidup hedonisme, punya mobil yang banyak, mewah, dihormati di mana-mana. Itu adalah hawa nafsu. Seseorang tidak bisa dikatakan orang yang beriman kepada Allah sebelum hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya disebutkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta sehingga yakuna hawa nafsunya itu tabaan, mengikuti lima jitu bi, apa yang kubawa, sampai hawa nafsunya mengikuti. Makanya pada pagi hari ini jam 6 ini kita bertemu di sini ngaji ini karena kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, karena kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, untuk ngaji, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kita bersyukur kalau pagi hari ini kita tidak gunakan untuk jalan-jalan, Mas Agung, ya, meninggalkan ngaji digunakan untuk jalan-jalan, tapi kita gunakan untuk ngaji. Subhanallah, ini adalah luar biasa sekali. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak memperturutkan hawa nafsu. Biasanya hawa nafsu itu suka yang haram-haram, Mas Agung. Maka kita tinggalkan yang haram-haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih rawainahu. Hadis sahih ini rawainahu kami riwayatkan fi kitabil hujjah bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang ke-41. Sekarang hadis yang terakhir, ini hadis yang ke-42. Ini pungkasannya hadis. Ini juga luar biasa kalau kita mau merenungkan hadis ini. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu,
Qala berkata, sami'tu saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi. Allah berfirman, ya Ibnu Adam, wahai Ibnu Adam, kita merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya ya keturunannya Nabi Adam. Ya, manusia keturunannya Nabi Adam semuanya. Kalau kita mau merenungkan betul itu. Ya, kita renungkan dunia ini, Masya Allah ya. Dunia itu satu planet yang terus-menerus berputar di alam angkasa ini. Kalau kita mau merenungkan, pasti akan menemukan Allah kita. Nggak mungkin kita ada kalau nggak ada yang menghendaki. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hidup kita karena dikehendaki oleh pencipta kita. Ya, di dunia ini ada kita, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada oksigen dan lain sebagainya. Kita nggak mungkin ada kalau tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Adam. Makanya kita semuanya adalah keturunannya Nabi Adam. Oleh karena itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibnu Adam, wahai anak-anaknya Ibnu Adam. Innaka sesungguhnya engkau mada'autani sepanjang engkau itu berdoa kepadaku, warajautani dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Ini luar biasa. Ghafartu, aku akan mengampuni laka untukmu. Sepanjang kamu mau minta maaf kepadaku, sepanjang kau mau minta istighfar kepadaku, mau minta ampun kepadaku, sepanjang kau berharap kepadaku. Makanya kita berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Kita berharap mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Mada'autani," sepanjang engkau itu berdoa kepadaku, warajautani dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampuni laka untukmu dosa-dosamu. Alama kana minka, atas segala apa dosa yang telah engkau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya Ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka, sekiranya dosamu itu mencapai ananas samai, mencapai langit, jika ditumpuk-tumpuk dosane sampai sundul langit ibaratnya, saking akeh dosane. Aku ora peduli, tetap tak sepuro. Tetap saya maafkan, tapi satu yang aku minta apa? Minta ampunlah kepadaku. Kemudian apa? Kemudian berharaplah mendapatkan ampunanmu. Makanya kalau kita berdoa itu kita wajib untuk berharap kepada Allah ya. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah tapi berharap kepada manusia. Kita hindari. Kita belajar untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita minta ampun kepada Allah dan berharap mendapatkan ampunan Allah, Allah pasti akan mengampuni kita. Meskipun dosamu itu setinggi gunung ya, sundul langit ibaratnya. Nah, ini sundul langit. Ananas sama. Meskipun dosamu itu ananas sama sundul langit. Saking akeh dosane ya. Saking akeh dosane, saking maksiate akeh, molimo ibarate, yo medok yo kelem, ngombe yo kelem, mateni yo kelem, nyolong yo kelem. Ya, ibaratnya seperti itu, promo corah ibaratnya. Tapi kalau mau minta ampun kepada Allah dan berharap mendapatkan ampunan Allah, aku ampuni. Ghafartu laka, aku memberi ampun kepadamu. Wala ubali, ini dawuhnya Allah. Wala ubali, aku tidak peduli apakah dosamu itu setinggi langit ataukah setinggi gunung, aku nggak peduli. Ya, aku nggak peduli. Subhanallah. Ini adalah ya bagaimana tidak ya Allah yang pencipta kita ya. Kita kan milik Allah Subhanahu wa taala ya. Milik Allah kita itu. Ya pastilah pemiliknya itu pasti mencintailah apa yang dimiliki. Summa kemudian istighfartani, engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan memberi ampun kepadamu. Pokoknya syaratnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibnu Adam, wahai Ibnu Adam, innaka sesungguhnya engkau lau ataitani, sekiranya engkau itu mendatangiku bikurobil ardi dengan membawa dosa seperti dengan membawa dosa misalnya seluas bumi misalnya ya, dosanya itu seberat bumi misalnya, kotor ya dosa. Cuma kemudian laqitani, engkau itu menemuiku, la tusyriku bi, engkau tidak menyekutukanku bi denganku syai'an sesuatu, la ataituka, aku akan mendatangimu bi qurabiha magfiratan, yaitu sejumlah bumi tersebut magfiratan, membawa ampunan. Jadi kalau kita misalnya mendatangi Allah dengan membawa dosa sebumi misalnya ya, seluas bumi, Allah akan mendatangi kita dengan membawa ampunan seluas bumi itu juga.
Ini Masya Allah luar biasa ya. Betapa ini menandakan betapa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa pasti diampuni oleh Allah. Pokoknya sepanjang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang menyekutukan Allah. Tapi itu pun kalau dia minta ampun kepada Allah di dunia ini sebelum mati akan diampuni oleh Allah. Maksudnya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, orang yang menyekutukan Allah itu maksudnya adalah ketika dia mati, dia dalam kondisi menyekutukan Allah dan tidak minta ampun kepada Allah. Tetapi kalau di dunia ini misalnya ada orang yang menyekutukan Allah, kemudian dia itu merasa salah, kemudian menyadari kesalahannya dan dia minta ampun kepada Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya yang tidak diampuni, syirik yang tidak diampuni maksudnya adalah ketika dia mati belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan musyrik. Ini yang tidak mendapatkan ampun Allah. Tapi kalau mati tidak dalam keadaan musyrik, meskipun dia misalnya saja belum minta ampun kepada Allah, Allah berkehendak untuk memberikan ampun kepada orang tersebut. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat oleh Imam Tirmidzi, waqala, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis dan hasan yang sahih. Itu Mas Agung yang bisa saya berikan pada pagi hari ini, yang bisa kita ngajikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ampunan rahmat, dan itu adalah harapanku. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku ya Allah, waridho kamatlubi, dan ridhomu yang aku cari ya Allah. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Alhamdulillah, matur sangat Ustaz atas kajian yang diberikan, sangat berkesan sekali pada hadis akhir niki dari mulai hadis pertama sampai dengan hadis ke-42. Masya Allah, sangat relevan dengan kehidupan kita. Jadi 40 hadis, 42 ternyata nggih. Saya kira 42 ya, 42 hadis. Jadi 42 hadis yang direkap oleh Syekh Nawawi ini sangat berkesan sekali. Apabila kita sudah mengamalkannya, mungkin sudah menjadi cukup Ustaz dalam kita sehari-hari. Masya Allah. Mungkin dari hadirin dokter-dokter dari mikrobiologi klinik, patologi klinik, radiologi, dan patologi anatomi, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, monggo kepada Al-Ustadz Dr. Zainul Zuhdi, LCMHI. Bisa melalui kolom chat atau secara langsung dapat berdiskusi atau menanyakan. Nah, bila belum ada, izin Ustadz untuk yang hadis ke-39 tadi berarti dari Ibnu Umar itu hadis takriri nggih, Ustadz. Jadi ya, disampaikan mohon maaf, ini 40 ini. 40 Ustaz. Yang 40. Iya. Ya, ini. Dari Ini bukan takriri ya, tapi ini hadis ya termasuk kauli ini Mas Agung. Karena Rasulullah kan dawuh ya, faqala kun fid dunya ini. Jadi ini hadisnya hadis kauli. Hadis itu ada 3 ya. Ada hadis kauli berarti ucapannya Rasulullah, ada hadis fi'li berarti perbuatannya Rasulullah. Kalau takriri itu ada sahabat yang melakukan perbuatan, Rasulullah diam. Berarti diamnya Rasulullah itu tanda setuju itu. Kalau takriri seperti itu. Yang putus Ustaz, ingkang disampaikan oleh Ibnu Umar. Oh, yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini menjelaskan, maksudnya menjelaskan yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini penjelasan dari Ibnu Umar, bukan dari Rasulullah. Jadi Ibnu Umar itu memaknai hadisnya Nabi di atas tuh seperti itu. Jadi kalau kamu berada di waktu pagi, jangan memikirkan sore. Kalau waktu sore, jangan memikirkan pagi. Jalankan saja saat ini ya saat ini. Besok bagaimana? Sudah besok dijalankan besok. Ya, tapi kewajiban kita misalnya membuat planning, ya nggak apa-apa planning. Tapi nggak usah dipikirkan teman-teman. Saiki baik, ojo ngelamun. Ya, ibaratnya seperti itu. Betul Ustaz. Apabila kita memaknai hadis ini sebagai manusia, hiduplah seakan sebagai orang asing atau orang yang lewat, itu kan berarti kita membawa bekal yang tidak banyak guys. Mungkin 1 koper mawon gitu. Tidak mungkin kita bepergian kan membawa 5 koper atau lebih. Ya, yang diperlukan saja Mas Agung.
yang ingin kami tanyakan, Ustaz, misalkan kita hidup itu kan batasannya kadang subjektif, gitu. Saya merasa cukup itu seberapa banyak untuk bekal di dunia. Nah, misalkan kita memiliki bekal yang banyak, tapi untuk kegiatan yang lebih bermanfaat itu bagaimana, dan batasannya itu sebenarnya seberapa banyak sih kita boleh memikirkan dunia dan terus. Ya. Ya, seperlunya Mas Agung ya, seperlunya. Yang jelas kita gunakan dunia itu sekali lagi untuk mencari bekal. Dunia mazru'atul akhirah. Dunia adalah sebagai ladang untuk menanam hidup di akhirat. Karena seseorang itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi apa yang dilakukan di dunia ini, amal baik sekecil apapun semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah rizki yang dulu sudah dibicarakan ya, itu semua adalah anugerah dari Allah. Ada yang diberi rizki yang banyak, ada yang diberi rizki oleh Allah. Kalau diberi rizki yang banyak, kita gunakan rizki yang banyak itu untuk meraih ridho Allah, untuk mencari bekal hidup di akhirat kelak. Batasannya sampai berapa Ustadz? Ya terserah Gusti Allah. Kalau ada yang sahabat yang diberi harta yang sangat banyak sekali, yaitu Utsman bin Affan, dan sampai sekarang hartanya Utsman masih ada, Mas Agung, diwakafkan itu. Ya, kalau panjenengan ke Makkah itu wakaf dari Utsman bin Affan, sampai sekarang itu masih ada. Sampai sekarang hartanya Utsman itu. Mungkin sampai kiamat nanti itu wakafnya Utsman bin Affan itu hartanya Utsman bin Affan itu. Ya, ada yang seperti Utsman bin Affan ya diberi harta yang melimpah oleh Allah. Tapi begitu sama Utsman bin Affan dipakai untuk apa? Untuk perjuangan di jalan Allah. Kalau perang itu nyumbangnya nggak main-main kepada Rasulullah itu. 1.000 ekor onta itu nyumbangnya itu. 1.000 ekor onta itu sekarang ya miliaran itu. Jadi batasannya seberapa ya sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Karena kita nggak bisa menarget. Seperti saya, targetnya 1 bulan bisa infak 1 miliar. 1 miliar apa ya Mas Agung ya? Bukan pengusaha, bukan apa. Ya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Sesuai dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya kita diberi rezeki, kemudian kita kurangi untuk biaya hidup kita ya. Sewajarnya saja, nggak usah terlalu hedon. Sisanya kemudian kita manfaatkan untuk kebaikan. Bisa untuk menyekolahkan anak, bisa untuk memodokkan anak, bisa untuk menyumbang kepada fakir miskin, bisa banyak kok manfaat. Kita kalau mau amal itu nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Mas. Jadi batasannya nggak ada ya, sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya otomatis kalau harta yang diberikan kepada kita banyak, ya sedekahnya banyak, Mas Agung, itu sudah otomatis. Kalau yang diberikan oleh Allah sedekahnya sedikit, ya kita ya sedekahnya sedikit. Kalau nggak dikasih rezeki oleh Allah, ya nggak sedekah, Mas Agung, nggak wajib ya, nggak wajib. Jadi seperti itu, sesuai kondisional. Ustaz, apa ini berkaitan dengan misalkan kita yang panjang angan gitu yang disampaikan Ustaz, tidak ngelamun. Ya, dengan kita mikir nanti saya masih umur 33 gini. Saya akan nanti umur 50 tuh harus memiliki rumah sekian, punya ini, punya Janganlah Mas Agung. begitu enggak. Itu artinya ini berkaitan dengan panjang angan gitu, Ustaz. Ya. Jadi nggak usah seperti itu. Saya dulu nggak pernah melamun hidup di Surabaya, Mas Agung. Saya dulu tuh melamun ya. Ketika muda ya semua orang pasti melamun lah. Saya juga melamun kok ketika masa muda dulu ya. Ketika saya di Mesir dulu itu saya melamun. Nanti saya akan hidup di Tuban, saya akan buat pesantren, saya akan buat, wes pokoknya ngurusi seperti itu. Ternyata apa yang saya lamunkan semuanya berantakan, Mas Agung ya. Saya hidup di Surabaya, di sini dan lain sebagainya. Kadang apa yang dilamunkan itu berantakan semuanya. Kadang yang tidak dilamunkan itu yang diberikan oleh Allah. Dan itu saya buktikan betul dalam hal pekerjaan, dalam hal rizki, termasuk Mas Agung, kadang-kadang perkiraan kita kadang-kadang meleset dalam hal karir kita. Makanya apa? Makanya itu apa? Yang namanya hidup di dunia ini nggak bisa diprediksi, Mas Agung. Betul, nggak bisa diprediksi. 5 tahun lagi itu loh perkembangannya sudah beda dengan sekarang, Mas Agung. Itu yang saya rasakan ya, yang saya rasakan. 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun sekarang ini sudah beda. 5 tahun yang akan datang saya juga nggak tahu. Kondisi saya seperti apa nanti saya juga nggak tahu. Apakah saya masih hidup apa tidak? Saya juga nggak tahu. Saya bisa memprediksi. Kadang prediksi kita semuanya berantakan ya. Seperti Sambo tuh berantakan semuanya prediksinya ya. Prediksinya akan aman setelah membunuh itu. Tapi malah hancur kabeh ya, keluarganya hancur dan lain sebagainya nih. Jadi jangan sampai seperti itulah.
Ya, boleh planning boleh, tapi jangan tulul amal. Berarti planning itu untuk menghamba kepada Allah. Oh, besok saya mau menyumbang, itu nggak apa-apa. Oh, besok saya mau beramal seperti ini, nanti kalau dapat akan saya sumbang, nggak apa-apa. Untuk kebaikan nggak apa-apa ya. Tapi jangan terlalu kita hidup di alam lamunan ya. Kita hidup di alam nyata lah. Jangan sampai terhalusinasi, terapa lagi ya. Banyaklah hal seperti itu. Kalau bisa qasrul amal, itu pesannya Rasulullah. Sebisa mungkin qasrul amal. Ya, qasrul amal itu dipendekkan angan-angan. Ya, kalau bisa seperti ini paling qasrul amal ini ya. Qasrul amal. Kalau datang pagi hari, jangan memikirkan sore hari. Kalau datang sore hari, jangan memikirkan pagi hari. Tapi ini nggak semua orang bisa, Mas Agung ya. Bahkan dulu guru saya itu Mas Agung, guru saya dulu, sekarang sudah dipanggil guru Allah ya. Kalau ngajari saya, bahkan detik nanti bagaimana, nggak usah kamu pikirkan. Saiki. Ya, bahkan detik nanti bagaimana setelah ini, nggak usah dipikirkan. Bahkan dulu guru saya mengajari seperti itu, Mas Agung. Tidak menunggu sore hari, besok sore, besok pagi enggak, tapi detik berikutnya nggak usah dikhawatirkan, nggak usah dicemaskan. Ya saiki. Saiki opo sing sudah lakoni ngajar. Engko mari ngajar turu apa gak? Wis gak usah dipikir nih. Saiki. Gitu, dulu ngajar seperti itu Mas Agung. Saking qasrul amal itu memendekkan angan-angan. Jadi kalau yang sering kita dengarkan ada the power of kepepet, kadang menunggu deadline, itu berarti tidak sesuai dengan hati sini. Memang kadang-kadang seperti itu Mas Agung. Kadang-kadang yang kita programkan ya ada yang jalan, ada yang tidak. Kalau jalan berarti memang sudah kataballahu. Jadi hadisnya kan seperti itu, sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau tidak jalan memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kewajiban manusia ya ikhtiar ya, berusaha, itu kewajibannya manusia. Saya sering kok Mas Agung rencana malam ini nanti ini ternyata yang meleset KB ya, kadang-kadang yang lain malah yang didapatkan oleh Allah. Tapi itu nggak apa-apa lah, kalau untuk kebaikan kan ada hadisnya sebelumnya ya. Siapa yang niat melakukan kebaikan kok dia tidak melakukan, dia mendapatkan satu kebaikan. Pokoknya niat ya, diniati. Kalau tidak menjalankan tetap diberi Allah satu kebaikan. Kalau menjalani apa yang diniatkan, besok saya mau ke sana lah, mau silaturahmi, dia tuh sakit. Itu kan kebaikan ya, niat baik itu bukan tulul amal tuh Mas Agung ya, itu bukan tulul amal itu ngelamun ya, melamun itu namanya, itu kalau itu bukan tulul amal. Besok saya akan ke rumah kawan saya karena dia sakit, saya akan ke sana, nanti akan saya besuk misalnya, seperti itu sudah satu kebaikan. Kok dia menjalankan, ternyata besoknya dia berangkat untuk membesuk, dapat pahala lagi, bahkan 700 kali, berkali-kali lipat sesuai dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul sangat Ustaz. Masya Allah. Okay. Jadi hadirin. Dan hadis ini Mas Agung cukup menyita waktu saya. Saya sering tafakur hadis ini. Anaka guribun. Engkau seakan-akan orang asing. Iya, apa wong asing ya? Apa wong asing? Di dunia itu. Karena tempat kita bukan di sini Mas Agung. Kita itu seperti melancong. Tempat kita ya di akhirat nanti, di surga nanti. Surga atau neraka itu, walau Allah, mudah-mudahan kita semuanya surga semuanya ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah kalau neraka. Dari hadirin, ada yang ingin bertanya, dokter atau hadirin? Jadi ini kajian kita, alhamdulillah, mulai Ramadan ya Ustaz, Masya Allah. Ya, mulai Ramadan, Mas Agung, alhamdulillah ini awal sudah khataman ini. Hijjah, Muharram, 5 bulan ya Ustaz. Masya Allah. 5 bulan ya. Iya, Iya. tapi kan 2 minggu sekali Mas Agung. 2 minggu sekali, iya, Masya Allah. Iya. Dan mengkhatamkan kitab itu kalau di pondok zaman saya Mas Agung itu ada tumpengannya Mas Agung ini. Kalau di pondok itu ada tumpengannya. Berarti habis ini beli nasi kuning sendiri-sendiri. Makan di rumahnya sendiri-sendiri tumpengannya. Untuk yang tadi disampaikan Ustaz, di alam barzakh itu kan lama sekali Ustaz. Ya. Itu berarti kalau kita mendapatkan nikmat alam kubur juga lama sekali ya Ustaz? Ya lama Mas Agung. Kalau siksa ya lama. Ya, makanya Mas Agung, surga atau neraka, enak apa tidak enak di alam kubur? Ya sekarang ini Mas Agung. Saiki yang menentukan tuh hidup kita di dunia ini loh. Sebentar 70 tahun tapi menentukan, gitu loh Mas Agung. Oh, weman. Ya. Oh, finalnya ya kita sekarang ini finalnya itu. Ya sekarang ini perlombaannya tuh sekarang. Di dunia ini perlombaannya itu kita. Ya sekarang ini penentuannya itu. Sekarang ini.
Di kolom Kita chat nggak pernah ada yang bayangkan Mas Agung. Nanti nikmat di alam kubur kita bisa bayangkan. Seperti kita ketika hidup di alam rahim ya, di alam kandungannya ibu, tidak pernah kita bisa membayangkan di dunia akan seperti ini, nggak bisa. Nggak bisa membayangkan pada saat ini kita akan bertemu, Mas Agung bertemu dengan saya, nggak terbayangkan ketika berada di alam rahim. Nanti ketika kita hidup di alam kubur juga nggak akan terbayangkan ketika manusia hidup di dunia. Tidak akan terbayangkan. Tidak pernah dilihat oleh mata ya, diterangkan Al-Qur'an betul, tidak pernah dilihat oleh mata kenikmatannya, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah dirasakan oleh mulut kenikmatannya itu. Ya wallahu a'lam, ya wallahu a'lam. Nanti kita rasakan kalau kita sudah mati, Mas Agung. Tidak pernah terbayangkan betul dengan Ustadz. Mohon diakui Betul. sebagai murid Ustadz. Dalam? Walaupun via Zoom, moga-moga dapat diterima sebagai murid. Amin, amin. Mudah-mudahan Mas Agung, amin. Ya, kita Kolom sama-sama chat ikhwan lah ya. ada yang bertanya Ustadz, izin Ustadz setelah kataman kitab ini lanjut kitab selanjutnya gitu, nopo Ustadz. Kemarin tuh saya buka-buka, tapi belum menemukan Mas Agung. Kemarin kesepakatan kita ada disolihin ya. Tapi saya juga punya hadis itu tematik juga Mukhtarul Ahadis. Cuman aku belum buka lagi. Coba nanti saya carikan. Iya Ustadz. Jadi insya Allah akan kita lanjutkan. Ye, insya Allah saya senang Mas Agung. Saya senang, saya juga belajar untuk saya sendiri juga. Kalau saya biasanya habis ngajar tuh saya renungkan, saya berusaha untuk mengamalkan ya, mengamalkan ya sak mampuku lah, sak mampunya yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Yang jelas ilmu itu nggak diamalkan saja itu kebaikan, nggak diamalkan saja. Contoh ya ilmu waris itu kan nggak selamanya diamalkan ya, tapi itu sudah kebaikan ilmu itu. Ya mudah-mudahan nanti kita dikasih ilmu oleh Allah, kemudian kita bisa mengamalkan. Yang jelas ya penentuan kita di dunia itu sekarang penentuan betul. Untuk hadis yang nomor 42 yang terakhir tadi Ustaz, itu untuk golongan khawarij apa tidak tahu hadis ini gitu. Seperti ini kita kadang kalau kita menemui orang-orang yang non sewu sok suci artinya dia merasa bahwa kalau melihat orang itu bahkan orang muslim yang bermaksiat itu sudah kadang ada yang dibilang kafir gitu atau dan lain-lain seperti yang paling ekstrim yang disabda oleh Rasulullah adalah kaum khawarij. Itu apakah tidak membaca kitab ini gitu Ustaz? Ya membaca, cuman karena memang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi abid tetapi tidak alim, Mas Agung. Tapi dia abid. Abid itu ahli ibadah tapi tidak alim, tidak diberi ilmu oleh Allah. Itu bahaya memang. Oleh karena itu satu orang alim dibanding dengan 1 juta orang abid itu masih bagusan 1 orang alim. Karena abid itu mudah digoda oleh setan, mudah digoda oleh hawa nafsu. Kalau orang alim itu sulit, nafsu untuk menggoda itu sulit, setan menggoda itu sulit, Mas Agung. Makanya dulu itu ada di Bani Israel ya, ada orang yang sampai membunuh itu 99 orang, Mas Agung. Dia mendatangi seorang rahib. Rahibnya itu abid bukan alim. Rahib, yai, ibaratnya yai lah. Ya, orang Yahudi itu rahib namanya. Rahib, saya itu sudah membunuh 99 orang. Saya mau tobat kepada Allah. Apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah? Rahib tadi itu menggunakan logika ya, menggunakan akal. Ya, karena dia nggak berilmu. Akhirnya menjawab, tidak mungkin lah. Dosamu ku wakeh banget, nggak mungkin Gusti Allah nyepuro. Daripada Allah nggak mengampuni, kata orang tadi, bunuh sekalian ya, pateni sekalian aja. Jadi 100 orang. Kemudian mendatangi orang alim, bukan rahib, bukan ahli ibadah, tapi orang alim. Datang, apakah Allah akan mengampuni dosaku? Dijawab oleh orang alim, iya Gusti Allah tuh Ghafur, Maha Pengampun. Menggunakan kata-kata maha itu bagaimana ya? Tak terbatas maha itu. Maha Pengampun. Boleh, tapi ada syaratnya, kamu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kumpullah bersama orang-orang yang iman. Ya, datang ke negeri ini, kemudian kamu di sana mintalah ampun kepada Allah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi itu berjalan menuju kampung yang ditunjukkan orang alim tadi. Tapi di tengah perjalanan meninggal, Mas Agung ya, meninggal dunia. Ya, jadi belum sampai tobat meninggal royoan 2 malaikat itu ya, ada malaikat neraka sama malaikat surga itu royoan. Malaikat surga itu katanya, oh ini sudah niat, ya udah niat ingin tobat. Yang malaikat neraka belum, ini jatah saya, milik saya ini, karena dia itu belum sampai tujuan. Akhirnya tukaran,
kemudian Allah mengutus malaikat untuk menengahi jadi hakim. Ukur dulu, kalau dia lebih dekat ke tempat taubat, dia hakmu wahai malaikat surga, tapi kalau jarak matinya ini dekat dengan tempat dia pergi kok lebih banyak, lebih jauh, maka jatahmu ahli neraka. Kemudian diukur Mas Agung. Ternyata setelah diukur tuh sama jaraknya. Bingung lagi ini ya. Akhirnya ditengahi. Ya sudah lihat wajahnya. Jika wajahnya itu menoleh ke tempat tujuan, jatahmu ahli surga, malaikat surga. Jika wajahnya menoleh ke tempat dia berangkat, jatahmu ahli neraka. Akhirnya wajahnya itu menoleh ke tempat tujuan untuk bertaubat. Akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa Allah itu maha, Masya Allah ya. Bagaimana tidak Mas Agung? Ngerti kawulane taubat saweneng loh Gusti Allah itu. Ya sebenarnya seperti itu. Kalau ada orang kehilangan dompetnya ketemu tuh orang tuh kan seneng ya, seneng dompetnya ketemu. Lah Gusti Allah lebih seneng meneh nek ngerti kawulane kok gelem bali Gusti Allah saweneng. Lebih enggak ya wong kita tuh milik Allah. Kalau kita kembali kepada Allah ya Allah saweneng lah. Mas Agung. Betul sangat Ustaz. Jadi karena ilmu. Orang yang suka mengkafirkan orang, yang suka kamu neraka, ya karena memang ilmunya segitu. Makanya ya kita belajar kepada orang yang alim Mas Agung ya. Jangan hanya tersandra dengan jamaahnya banyak, kemudian bajunya putih-putih semuanya. Kerjanya di mana Allahu Akbar, jidatnya hitam. Ojo tertipu dengan seperti itulah ya. Tapi lihat ilmunya. Betul sangat Ustaz. Mungkin bila tidak ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi, atau masih boleh untuk bertanya melalui kami Ustaz, di grup. Nah, jadi di sini ada grup Nakes Surabaya Mengaji yang isinya lintas apa ini spesialis, bahkan dokter umum atau bidan juga masuk, bahkan pengusaha juga masuk. Jadi tidak hanya tenaga kesehatan, alhamdulillah, dan anggotanya sudah 200 lebih, alhamdulillah. Untuk bisa hadir di grup tersebut, bisa bertanya, akan kami sampaikan ke Ustaz. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, mohon dibantu untuk doa khataman Quran, khataman kitab ini Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dokter-dokter, hadirin Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.